Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roswantiana dari Lokal F Pendidikan Agama Islam. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir atau final test mata kuliah Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar Spesifik dengan dosen pengampu Bapak Barkatullah Amin SPDI MA. Yuk kita simak pembahasannya. Pada video ini kita akan membahas mengenai pengertian, jenis, dan hak penyandang disabilitas. Disabilitas itu apa sih? Jadi, istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu different ability, yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Dan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Yuk kita simak mengenai jenis-jenis disabilitas. Yang pertama yaitu disabilitas mental. Nah, disabilitas mental atau kelainan mental terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu mental tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas. Yang kedua yaitu mental rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas IQ di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu anak lamban belajar dan juga yang memiliki IQ antara 70-90. Dan yang ketiga yaitu berkesulitan belajar spesifik. Berkesulitan belajar ini berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh. Yang selanjutnya yaitu disabilitas fisik. Disabilitas fisik atau kelainan fisik terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kelainan tubuh atau tunadaksa. Nah, tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, polio, dan juga lumpuh. Dan yang kedua yaitu kelainan indera penglihatan atau tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam 2 golongan, yaitu buta total dan juga low vision. Yang ketiga yaitu kelainan pendengaran atau tunarungu. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Dan yang keempat yaitu kelainan bicara atau tunawicara. Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional, di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara. Berikut contohnya pada nomor 1 yaitu contoh tunadaksa, nomor 2 yaitu contoh tunanetra, nomor 3 contoh tunarungu, dan nomor 4 adalah contoh tunawicara. Yang selanjutnya yaitu tunaganda atau disabilitas ganda. Tunaganda atau penderita cacat lebih dari 1 kecacatan, baik cacat fisik dan mental, merupakan mereka yang menyandang lebih dari 1 jenis keluar biasaan, misalnya penyandang tunanetra dengan tunarungu sekaligus. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hak penyandang disabilitas. Nah, di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, ditegaskan bahwa setiap penyandang cacat atau disabilitas berhak memperoleh: yang pertama, berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Yang kedua, berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Yang ketiga, berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. Yang keempat,
berhak memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya. Yang kelima, berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Dan yang keenam, berhak memperoleh hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat sedikit saya paparkan. Semoga dapat menambah wawasan kita mengenai apa sih itu disabilitas, kemudian apa saja jenis-jenis disabilitas, dan juga bagaimana hak penyandang disabilitas. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.